penyakit di hari itu. Yang pertama, kebingungan yang nggak ada ujung-ujungnya. Yang kedua, kesibukan yang nggak ada putus-putusnya. Yang ketiga, keinginan yang nggak tercapai. Yang keempat, kebutuhan yang nggak terpenuhi. Itu kalau kita bangun mikirin dunia. Nggak usah. Ayah harus gimana ya, Vi? Lu pikir-pikir aja dulu. Daripada lu yang kebawa sama dia. Bener apa yang lu bilang? Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam. Ada apa, Bule? Saya tidak nyangka, ternyata Mang Dharma adalah serigala berbulu tangkis. Berbulu domba, Bule. Tidak usah dibenerin. Mang Dharma, kenapa Mang Dharma pakai ngomong-ngomong kalau baju itu adalah bajunya Mang Dharma? Kan itu emang punya saya, Bule. Tapi kan bisa ngomongnya tidak usah kenceng-kenceng. Kan bisa nunggu waktu, kontrakan sepi, senyap. Baru datang pada saya nanyain baju. Kenapa ini kontrakan lagi rame? Mang Dharma sok-sokan pakai nanya baju saya mana, baju saya mana. Mang Dharma sengaja banget pengen bikin saya malu ya. Iya apa iya? Ngamang. Maaf, Bule. Nggak usah pakai minta maaf. Gampang banget ngomong maaf. Salahnya Mang Dharma fatal. Jaga jarak. Maaf, Bule. Saya nggak ngerti. Cie, pedekan ya cie. Saya sama Mang Dharma PDKT. Apa ya? Yang ada itu kalian berdua Ani Ismet, cie. Aduh, kalian berdua cocok banget. Yang cewek wajahnya cantik bercahaya, yang cowok cintanya abadi. Kalau kalian bersatu, kalian akan menjadi toko material cahaya abadi. Cie. Ayo bilang, Ani Ismet cie. Ayo bilang. Sini. Berat, Bu Ani. Udah bisa Hati-hati, Bu Ani. dibantuin. Pasangan baru kok saling ego. Ani Ismet, cie. Ketika kita bangun subuh, sholat subuh, aku dari tidur malam yang sangat nyenyak, gue mau nanya sama lu satu persatu. Apa yang lu pikirin? Wotki? Yang pertama saya ingat itu saya punya layang-layang. Nah, hari ini harus laku. Begitu, Abang. Oke, Sukirman. Belak laku. Oh, yang lu pikirin saat bangun subuh tuh ya? Dagangan, Bang. Dagangan. Neng Sari. Lawan yang sari, untung. Cari uang, Bang, untuk biaya anak sekolah. Lu ketika seorang manusia, seorang hamba belalakan mata, membuka mata di saat subuh, di awal bangun, yang dipikirkan hanya dunia, maka akan hadir 4 penyakit di hari itu. Yang pertama, kebingungan yang nggak ada ujung-ujungnya. Yang kedua, kesibukan yang nggak ada putus-putusnya. Yang ketiga, keinginan yang nggak tercapai. Yang keempat, kebutuhan yang nggak terpenuhi. Itu kalau kita bangun mikirin dunia. Nggak usah takut, nggak usah dipikirin. Allah, ada Allah. Oh, gue nanti rezeki gue gimana hari ini? Nggak usah takut. Nggak perlu ngiri sama rezeki orang lain, sama takdir orang lain, sama kehidupan orang lain. Bolehlah, baiklah, kita berjalan di atas bumi yang sama. Tetapi di atas
berpikir yang berbeda. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sky on drive. Makan boleh? Kusiki. Kamu ndak nungguin Apoy? Mas Apoy nanti pulangnya agak maleman boleh? Pulang agak maleman. Kemana? Sama siapa? Di mana? Mau ngapa? Mas Apoy ndak bilang. Kamu ndak nanya? Nanti juga Mas Apoy pasti cerita kok boleh? Terus kamu percaya gitu aja? Dok, ya bukannya kenapa-kenapa. Tetapi kita di sini mungkin masih bisa makan enak. Lah bojomu di luar sana mau makan apa? Nggak ada yang tahu. Kalau kamu mau makan duluan silahkan. Kalau bule masih akan tetap nungguin Nak Apoy. Oh tak kasih tahu. Istri itu mempunyai hak prerogatif untuk mengetahui keberadaan suaminya. Dia di mana, lagi ngapa, sama siapa. Istri harus tahu. Jangan sampai lolos. Enggak boleh. Enggak. Kamu harusnya belajar dari pengalaman pahitnya bule. Pengalaman pahit apa tuh boleh? Nah, mosok kamu lupa. Pak Yusuf kae lho. Sering banget pulang malam. Malah sering ndak pulang. Ndak ada kabar. Ndak cerita-cerita sama bule. Tahu-tahu? Pak Yusuf mencampakkan bule sendiri di sini. Ya tapi kan Pak Yusuf udah punya istri toh boleh? Nggak ada yang bilang Pak Yusuf itu belum punya istri. Ada lagi kisah pahitnya bule. Apa toh boleh? Mang Dharma. Tega bener Mang Dharma itu mempermainkan harga dirinya bule. Adik pikir bule itu wanita apa? Bule itu punya harga diri, punya prestis loh, Nduk. Kok jadi Mang Dharma toh boleh? Ayo makan. Loh, tadi katanya mau nunggu Mas Apoy. Bule udah lapar. Ayo buruan. Enggak. Aduh enak ada apa ini? Ada tahu, ada telur dadar, ada kikil. Aduh. Ayo Nduk, ayo. Ayo dimakan. Loh, ini pakai tahu. Bang. Bro. Gue mau ngomong sama lu. Soal apa? Soal anak-anak lah. Kenapa? Anak-anak tuh masih belum siap kalau pasar makmur jadi pasar syariah. Anak-anak tuh masih belum siap kalau pasar makmur jadi pasar syariah. Abang harus tegas sama Apoy. Kita ini masih belum bisa. Masih jauh. Bro, pasar syariah itu idenya justru muncul dari saya. Bukan dari Bang Apoy. Nah kalau gitu stop dong dengan cara dagang kayak gitu. Nusahin. Kasihan anak-anak. Bro, hati-hati. Kamu dikuasai setan. Ini nih yang gua nggak demen sama abang dari dulu. Nggak pernah bisa tegas. Dan juga lembek. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang pemilik segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau hendaki ya Allah. Dan Engkau cabut siapapun yang Engkau hendaki ya Allah. Engkau muliakan kepada siapapun yang Engkau hendaki ya Allah. Dan Engkau hinakan kepada siapapun yang Engkau hendaki ya Allah. Ya Allah, di tangan-Mu lah segala kebajikan. Dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau masukkan malam ke dalam siang, dan Kau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.
Kau berikan rezeki kepada siapapun yang Engkau hendaki ya Allah, tanpa perhitungan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan,